Oke, jadi apa ya, Mas aku kita bertemu di sini untuk memperkenalkan bahwa mungkin ini sebagian dari teman-teman kopi yang di Batu ya. Aku bilangnya kayak gitu ya. Sebagian kecil. Jadi kenalan tipis-tipis ya. Aku Asep. Aku Peso. Katsu. No. Bukan dong. Black. TP. Jadi kita di sini ini semua punya background berbeda-beda. Jadi ada yang tukang desain, ada yang pendekar, ada yang owner. Nah, sebenarnya tujuan kita buat video ini sebenarnya ada hal-hal yang kita pengen share yo, maksudnya kegiatan. Lebih tepatnya pada kegiatan sih. Mungkin ada manfaatnya silahkan diambil, nggak ada manfaatnya ya silahkan direnungkan saja. Jadi kita, kalau aku sih Mas ya, untuk mengawali obrolan ini kita berkumpul, kita seperti ini tuh mau menceritakan bahwa sebenarnya ada kegiatan yang mau kita kerjakan. Ya, bener nggak? Maksudnya ada hal yang mau kita, ada tujuan. Dari pendekatan ini semoga banyak manfaatnya sih. Amin. Terlepas bukan melulu tentang jualan. Betul. Ya kan? Tapi mungkin kita iso sharing tentang strategi, branding atau tentang gagasan itu tadi yang sempat kita bahas tadi sama Mas Peso. Nah, nanti rencananya kita bakal bikin event ya? Event ya, bener ya? Event kecil-kecilan bahas tentang Robusta. Nah, kenapa kita bahas Robusta? Sebenarnya aku juga ada pertanyaan nih. Untuk ngawal ini gini. Menurut Mas Amir, potensi Robusta ya, Mas? Aku sih. Kalau itu kan ya apa ya? Yang dikenal banyak orang sih. Dan itu tesnya mungkin udah apa? Udah mengepit lah istilahnya. Kita familiar. Orang kan bilangnya kopi pahit gitu. Di situ kan kita harus meluruskan kopi yang pahit kan kayak apa gitu. Kalau kita ke specialty kan kopi itu pahit, pahitnya kayak apa. Misalkan kalau dia ada padi ada apa sih, itu mungkin next lagi kita jelaskan. Dari kayak sebenarnya anti klimaks ya. Ketika dulu kita ngawalin kopi itu kayak wedi banget sih ambil Robusta ngono lho. Kayak kopi sing dicampur gula itu. Terus biasanya kan reno-reno ya. Lah cari pendekar sih ya kan, istilahnya kan kayak ngono. Nah, aku coba tanya ambek Mas Peso ambek Mas Herli nih sing udah lama banget terjun di bisnis kopi ya kan. Emang tren saiki ku lagi peminatnya lagi banyak Robusta nggak Mas Peso ya? Nah, aku bilangnya kembali seperti bertahun-tahun yang lalu. Jadi penikmat Robusta ini kembali naik. Setelah tergusur oleh gelombang Arabica. Gelombang Arabica. Betul. Jadi kayak apa ya? Kalau bisa dibilang itu Robusta itu ibu kandung yang ditirikan. Ibu kandung yang ditirikan. Jadi kalau kita lihat sejarah kan orang kenal kopi di Indonesia ya, khususnya di kampung saya. Itu awalan Robusta. Ya kopi pahit. Kopi pahit. Entah itu Arabica atau Robusta itu kopi pahit. Dan kalau kita udah tahu gini kan yang pahit itu Robusta. Soalnya kalau Arabica dibuat pahit, nah terus iya, kok dibalik. Oh, ini salah iki. Gitu. Suhune. Mas Her, yang mau Mas Her. Maksudnya sampean kan wis apa ya, wis kedengkote lah ya lah misalnya jualan kopi ya wis apa maneh. Yang memulai kopi di Batu. Yoi, dari pergerakan metal ke hardcore itu. Bukan. Dari pergerakan Robusta sampai tren Arabica, tren manual brew, sampai kembali lagi pada tren yang sekarang Robusta itu juga penting ngono lho di kedai kopi. Iku ya apa Mas? Maksudnya emang tahun apa ya? Aku ngerasa akhir tahun ini, pertengahan tahun ini potensi banget gak sih kita jualan Robusta? Lihat potensi sebenarnya aku dewe.
nenek manual brew. Cuman yo pastinya nenek robusta juga. Nah aku dulu sampai sekarang pun banyak tren manual brew, munggah, terus mesin, terus susu, terus balik nenek robusta. Lah aku anggap robusta itu stabil. Ketika enek kopi susu, penikmat robusta itu tetap nggak hilang. Ketika ono misalkan manual brew, basically naik, robusta tetap ada. Tetap ono penikmat ya. Jadi nggak bergeser lah pasti apa. Nah, Stabil. iku dari dua orang ini, dua temanku ini yang pengalaman dari tahun piro ya? Tahun piro sampean ngawali? Sebelum Masehi. Mulai tahun gajah sampai tahun cupang ya, kan tahun cupang ya kan. Itu dia menilai bahwa robusta itu harus ada dan selalu ada penikmatnya. Nah, kenapa tren itu berubah? Kita nanti coba diskusi tipis-tipis. Nah, untuk Om Black yang mungkin baru mengawali bisnis kopi ini dengan harus gedamnya, terus tren Habib dengan anak mudanya, ya kan masih arek ciwi-ciwi saiki, arek saiki lah. Lah situ kan arek biyen. Lah Om Black kan biyen secara ini ya kan secara Itulah. jenggot. Nah, mungkin Om Black ada pengalaman nggak ketika membuka kedai kopi di tahun 2020 ya? 2019 di tren Arabica ya. Tahun-tahun kemarin mungkin ya. Meskipun robusta tetap ada, maksud aku gemerlapnya. Ya apa Mas? Apakah customer itu 80% atau 70% nyari robusta nggak? Sebenarnya gini, orang awam khususnya di lingkungan kita dari dulu itu kan selalu minum kopi itu biasanya pasti robusta. Nggak ada. Jadi istilahnya saya sendiri pun kalau minum dulu pasti kan dengan gula, itu pasti selalu robusta. Nah sampai hari ini pun dan pada saat saya memulai bisnis kopi ini selalu yang dicari adalah robusta. Nah kita baru belajar mengedukasi mereka tentang ada beberapa jenis kopi yang bisa dinikmati selain robusta. Satu yang kedua bahwa apapun bentuknya sampai sekarang pun di Husgedam khususnya penikmat robusta itu 70%. Oke, masih tinggi. Ya, masih sangat tinggi. Kira-kira seperti itu. Kalau Habib sih aku ngerti ya. Maksudnya awalnya aku yang dikejar Arabica, Bro. Pastilah. Kakek areno, mereka kekinian. Yoi. Kopi. Yoi. Tujuannya orka ya. Yoi. Jadi, ya apa, Bib? Kau delok fenomena iki ya apa, Bib? Lah aku ya Mas yo. Nek ndek pojok iku aku tau di kandhane sapa ngono. Robusta iku penting itu. Lek dalam lingkupku. Kaya lek kene maem, robusta iku sego. Arabica iku lauke. Jadi lek kudu imbang lah. Lek mangan sego tok yo enak masuk. Lauk tok yo. Ana duwike. Kayak ngono. Tapi laukmu mayak-mayak, Jo. Oh ya larang-larang. Iya. Segone bulgur lah gue. yo alhamdulillah kesampaian. Oke. Ya, jadi yo aku dapat kopi enak ya dari robusta. Maksudnya? Aku dapat arabica itu dari robusta. Oke. Jadi putaran ini Jahat kon memanfaatkan robusta dari Oh ya. saja. sama dong saya ini. Oke, Beb. Jadi mungkin teman-teman juga bisa dari gurauan barusan itu bahwa wajah beberapa kedai kopi di Batu itu emang masih ada robustanya dan robusta itu penting gitu loh. Penting untuk keberlangsungan kedai. Ya menghidupi. Meskipun customer juga ya banyak yang mendekari Arabica, yang mintanya gini-gini sampai robusta di treat macam-macam itu juga banyak. Robusta. Nah, oke. Nah, pengalaman ITB nih, yang kedainya nggak ada robusta. Eman mesin. Kalau menurutmu, Bi, secara personal ya, aku nggak tanya tentang background. Secara personal, ketika tempatmu nggak ada robusta,
ada nggak customermu yang nyari robusta di tempatmu? Banyak sih orang sing tanya, Pak, di tempatku tuh aku ngopi gini nih, biasanya gini dan selalu pengalamannya jadinya ya apa sih nggak ono robusta ya. Iya. Orang-orang ya diarahkan untuk minum arabica. Arabica. Iki loh kopiku gini, meskipun Arabica profilnya gini. Jadi minimal robusta lah. Oh, dengan treat yang itu ya. Treat. Boleh tahu nggak, Be, alasan semisal nih ya kayak ini ya. Ya terserah sih kamu mau nggak. Alasan itu apa, Be? Sing kirane orangnya enggak robusta. Enggak, maksudnya konsep bisnis di tempatmu itu enggak robusta. Itu kepingin ini specialty banget menurut. Sejak apa ya? Orang Indonesia wis terlalu biasa minum kopi sing robusta, ngasih experience yang berbeda. Kenapa orang-orang tidak ngopi sing specialty? Iya. Garis besar ya. Nah, specialty dan non-rana Arabica ya. Iya. Garis besar ya. Saya itu kepingin menspesialtikan Indonesia. Menuju apa kan ya? Baru dekat nih. Tapi loh, kayak anu nih Muhammad Ali kan. Mimpimu enggak Gede. menakutkan awakmu dewe. Tadi mimpimu kurang dhuwur. Tapi nih. Iya, tapi Keren ya, itu bisa ini so ngomong kayak ngono. Enggak lek dari aku sih tak tarik mana. Misalkan kayak di mana kan bener sih ada apa ya? Ada penikmat masing-masing loh. Yang dikatakan TB bener, misalkan kayak gini main robusta bener. Cuma kan semua itu specialty. Menurutku robusta juga specialty. Kenapa kita gerak di robusta gini? Kan cuma kita itu perlu edukasi. Yang disampaikan untuk TB kita specialty. Maksudnya rakyat Indonesia sudah terlalu Terlena ngono ya. iya minum yang apa ya kayak Campur-campur. bukan berarti robusta itu salah. Kan robusta itu Setuju. juga enak gitu loh. Jadi makanya itu Mas, sebenarnya gongi kita bersama kan kita lagi mau bikin gimana sih menilai robusta itu, ya kan? Iya, Maksudnya apa sih fan robusta itu? Ya apa sih skor city robusta itu dan sharing strategi tentang gimana caranya nge-branding si robusta itu tadi supaya value robusta itu Enggak kalah. terhormat. Ngono lho, maksudnya Arabica. iya, nah di sini alhamdulillah kita dari background yang menarik nih. Kalau aku nih Mas tanya dari segi Mas Peso ya, strategi Mas Peso buat ngangkat value robusta itu yang sudah tergerak itu seperti apa Mas? Jadi supaya teman-teman di luar sana tidak minder ketika yang dijual robusta dan kepinginnya Arabica, mungkin ngasih something sing iso menarik sih bahwa oh kamu harus gini-gini. Kalau Mas Peso ya Mas? Makanya aku tadi bilang ada statement kalau robusta itu sebenarnya ibu kandung yang bikin. Tahu sendiri lah ya kekuatan kalau kita tadi bahas tentang sebuah kebutuhan, maka kita kembali lagi ke pasar kita sebenarnya mintanya seperti apa sih? Nah, bukan berarti kita itu ikut pasar, ikut arus, bukan, tapi bagaimana dengan bilang robusta ya. Kalau di Hannover ini memang hampir sama mau 70% robusta. 70% yang di depan, yang di belakang full Arabica. Oh, boleh. Berarti yang pancet di diri, yang di diri Yang dikasih sendiri-sendiri. Kita mentreatment si robusta ini untuk minuman apa sekarang? Kalau kita bilang sekarang klasik cappuccino, seperti apa klasik cappuccino? Ya. Pasti kan, yes, sama tahu sendiri ya. Italian roast itu seperti apa? Walaupun kopinya super, yang namanya Italian roast, yo bentuk tak roasting itu paling mungkin ya. Jadi ya pahitnya. Oke. Terus dari kandungan kafein, seperti apa minum kita? Kafeinnya yang dibutuhkan. Ya kan? Kita mengedukasi dari robusta itu dengan potensi kalau robusta itu dengan pahit yang seperti ini dia bisa melawan diabetes. Ya tetap edukasinya tetap hampir sama dengan Arabica. Kalau dari Arabica dari cara menikmati Arabica. Nah, Kalau robusta itu dari manfaatnya. Oke. Jadi Aku ngetrit itu. Jadi istilahnya bisa aku kesimpulkan bahwa strategi Mas Peso untuk mengangkat si robusta ini biar lebih terhormat
format lagi dengan cara edukasi. Ya enggak. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa mencontoh pola yang dibikin sama Mas Peso dengan mungkin lebih banyak mengenal Robusta lebih dalam lagi ya Mas ya. Mas aku dari manfaatnya kayak kandungan kafein, terus bla bla blanya lah istilahnya dari situ. Nah, nanti nah, itu dari Vanoven dengan strategi edukasi Robusta. Kalau aku delok nih, kalau Mas Amir kan nggak mungkin head to head sampai customer nih. Edukasi secara langsung kan mungkin nggak. Edukasi. Edukasi. Menarik juga ketika Mas Amir dengan 3 rajanya. Jadi 3 raja itu ono sapa Jaran Sekat, Singodermo, Macan Jawara. Nanti juga bakal orang-orang itu, teman-teman itu juga nanti bakal duduk di sini. Cuman lagi kesempatan hari ini tidak bisa hadir. Jadi menurut Mas Amir, strategi Mas Amir dengan konsep kolaborasi itu apa Mas? Target pasarnya. Iya, Mas itu kok dari pemikiran kayak ngono sih, dan itu menarik sih menurut. Sama sih hampir kita apa ya, kalau dari saya pribadi kemarin kan kita sempat bahas kayak Arabica nih, kita edukasi itu terutama apa ya, kita kan ada tujuan Mas, dengan ya terserah kita ada tujuan itu ke petani lagi sih, harga gitu kan. Nah kita gimana source pasar supaya terserah banyak gitu, terus MB-nya kota ini supaya terangkat gitu. Kan di sini kan banyak bukit atau pegunungan yang dinaungi pinus dan di Tumpang Sari kopi gitu. Dan kita tergerak di situ. Apa wong kopi Robusta juga kopi enak kok. Misalkan kok di sebelah mata kan dengan Arabica, padahal enggak gitu. Akhirnya membentuk Sama-sama komunalisme, kolaborasi kumang. Sama-sama kita angkat, tapi dengan segmen yang berbeda. Segmennya di mana? Segmennya antara katakan nih yang di Pas TV tadi kan specialty kan ya. Specialty yang kayak apa? Dia mengangkat Robusta Arabica. Kan nggak ada salahnya. Kita specialty juga ngangkat apa? Tentunya Robusta nih. Nah, istimewa Robusta di mana sih? Nah, ntar kita kan ada event-event kecil nih. Gimana sih cara ngasih Robusta? Terus cara menikmati Robusta itu kayak apa gitu? Mungkin di sesi itu kan ajang kita untuk apa ya? Untuk mengenalkan marketnya, kita adakan apa ya, cupping, terus kita ke outlet yang kita udah kemas bagus itu Mas. Jadi lebih Ya, kecil lah itu. Maksudnya contoh kecil, mungkin ada pembahasan lebih detail. orang nyelukin Mas. Wawancara temenan nih loh. Jadi strategi yang dilakukan teman-teman 3 raja mungkin lebih menguatkan dari ada tetap edukasinya, tapi dikemas dengan lebih entertain. Jadi maksud aku misalnya dengan kemasan yang lebih menarik, terus dengan konten yang 3 raja bro, seolah-olah selesai, gak ada masalah. Jenenge raja kan opo maneh sing bermasalah loh, kan? Mungkin hal-hal seperti itu yang jadikan strategi. Nah, kalau aku sharing ke Mas Herli nih, Mas, kan sampean kan nyuplai produk ya. Beberapa kedai-kedai gitu ya. Buka beberapa loh. Banyak loh, tolong ya kan. Sampai kobong-kobong loh. Nah, dari situ Mas ada pengalaman nggak tentang rewelnya mitrai sampean bahwa Robusta itu harusnya kayak gini. Mas, aku Robusta, aku sawanang Gunung Kawi, Mas. Aku Robusta seneng dampit nih. Akhirnya pemilihan itu dari sektor, dari harga, dari after sale-nya itu ya apa Mas? Apakah semua rata pukul Robusta? Maksud aku misalnya gini nih. Yo, atau market sekarang sampai milih aku gelem Robusta Kawi ya. Lah kena Robusta Kawi, sorry aku gak iso njogo. Apakah udah sampai seperti itu gitu loh. Ya emang bener sih, pasti kayak lagi diomong kayak Arabica ya. Kan enak pembeda misalkan Arabica A, B, C. Pasti testingnya Macam jauh. Kualitas. Perbedaan rasanya ku jomplang. Oke. Saya Arabica Ketoro nemen ya. Banget ya. Kayak Robusta kan tipis. Cuman enek bukan berarti gak ono nih. Iya. Ciri khas itu tetap ono kan. Ketika ngomong
Songgor iki pasti enek unggulane rasa seneng robusta. Kita bahas robusta ya itu unggulane masing-masing. Nek bali mana ketika ono customer sing minta aku pengen kawi, ya itu sing tak alami saiki. Dan itu sebenarnya bali mana robusta itu kan lek ini edukasi untuk misalkan sing karena itu pas umum misalkan umum kita nikmati dari kecil ngerti robusta cuma kan robusta sing ngopo Iya. nah, ketika kita masuk di ranah usaha ini mau bisnis ini kan kita kasih sing fine enggak kita milah sing bahan baku sing Kualitas. sing ngomong specialty jadi di ranah sing robusta. Oke, Boy. Tapi kalau misalnya gini, nyambung. Dari sekian customermu itu, rata-rata kan gini, kalau misalnya kita ngomong robusta, kita ngomong arabica, harga mahal pun kalau dia punya keunikan dan kan rata-rata jelas yo, kontrasnya jelas lah. Misalnya karakter Jawa Barat tapi Bali lah, jelas, ngono loh, Mas. Dan akhirnya nilai Jawa Barat lebih tinggi atau lebih Bali lebih tinggi itu kerasa gitu loh. Kalau di robusta ya apa, Boy? Dengan tipisnya perbedaan karakter itu, akhirnya kan sebenarnya ada jangka sing apa ya, gak sebanding juga. Contoh harganya, Boy. Lebih ning kualitas rasa le robusta. Oke. Jadi bukan ning kayak hierarki ya. mengangkat Nah, anu ya berarti mengangkat anggapnya ini paling basic lah. Ini Iya. Jawa robusta paling kador kan di. hampir Paling Jawa kan sekitar Jawa. Kalau Iya. ini Sumatera. Biyen Sumatera, Boy. Lampung Biyen Sumatera, Boy. Paling ya Jawa kan. Nah, Nah, kalau kuno kan bisa ambil kesimpulan ketika Jawa itu akeh kan akeh robusta. Itu duwe unik dhewe. tapi lurus gak, Boy? Lah misalnya keunikan itu dibanding ngambil harga yang di up selling. Ya kan balik ke misalkan kini sing proses ya. Ketika kini oleh barang sing emang bagus, ya kita harus kasih harga sing sepadan. Oh iya. Kita Dan harus- market itu nerima, Boy. harus terima ketika misalkan ini Mas Tano ya. Misalnya Mas aku pengen robusta, cuman harga 60. Ya aku nggak ada Mas. Kalau memang misalkan teman lah, teman yang tanya itu, kita kan bisa belak-belakan. Aku kan juga sama ini rek. Mungkin kan kita kasih harga yang atas gitu kan. Kecuali kamu ambil asalan. Ketika misalkan aku bangun kesadaran aku mengiyakan ya tak tahu ya kamu no aja guna asalan. Impactnya sebenarnya nggak langsung, cuman ketika misalkan petani aku asalannya payu. Kalau aku Iya. impactnya emang nggak langsung, cuman itu lain misalkan masih dari orang akeh sing ngono ya jadi ini proses yang petani sing fine ya melihat asalan aja. Masalahnya Itu terjadi. Jadi sebenarnya peran roastery ya, karena kita baca produksi ya, itu berperan juga di luwe kayak kon milih dari setan apa dari malaikat, iya kan? Akhirnya market setelahnya itu apa ya, berdampak banget. Kalau kayak tadi strategi kolaborasi. Nah sebenarnya Mas Hadi luwe nang personal dewe sebenarnya, iya kan? Maksudnya dia gimana caranya ngangkat value robusta itu tadi dengan akte yang jelas, dengan kualitas yang jelas, dengan harga yang sebanding gitu kan. Nah kalau Om Black nih, Om, dari rata-rata harga perbandingan robusta arabica dari menu ya, aku bilangin menu ya, kayak menu V60 angka sekarang berapa sih di Batu? 15 sampai 18 ribu nih misalnya. Ketika V60 itu di robusta, apakah Om Black berani ngasih angka 15 sampai 18? Dan menurut Om Black strategi apa Om? Supaya harga upsell-nya itu bisa sebanding sama arabica, ada strategi mungkin? Sebenarnya kalau berbicara V60 tentang robusta masih banyak. Iya, soalnya itu jadi fenomena juga loh sekarang. V60 di robusta itu kayak Asik. Jadi aku sebagai pendekar, Aku rasa V60 di beberapa kali robusta iya. makanya saya coba. Iki apa? Menurut awakmu robusta iki di V60 enak? Enak itu. Ini justru bukan dari seseorang yang seneng kopi ngombe V60, Iya. tapi dia bisa menilai bahwa robusta di V60 ya enak, tidak terlalu pahit. Tidak terlalu pahit. Mungkin ya yo gak ngerti sih aku yo apa carane gawe. Aku yo gak ngerti kopi yo tas belajar kan. Oh, iso ae. Menang tuwe. Menang tuwe. kadang ngomong gak enak kawan. kurang kan Saumuran gawe lah. Iya. Sangkatan
katakan. Itu Enggak, terjadi. Ya, terjadi. lanjut dong, Itu lanjut. banyak terjadi. Beberapa kali sehari ada lah yang minta V60 Robusta itu ada. Oke. Iya, dan itu menarik sekali. Makanya kan apa yang disampaikan teman-teman tadi bagaimana kita menggerakkan lagi bahwa Robusta adalah kopi yang Terhormat. terhormat. Ya mari Robusta juga kopi yang bagus. Nah, Om, tipis Om. Ketika customer itu minta V60 di Robusta nih, Om, ada nggak yang kok regane podo? Sorry, ini di harga yang sama nggak kira-kira? Enggak di bawah. Oh, di bawah. Di bawah. Masih di bawah. Masih di bawah. Masih di bawah. Dengan alasan kenapa kalau misalnya V60 Robusta. Robusta. Oh, aku salah ya ngomong. Enggak. Oh iya. Robusta kok di V60. Kalau mau, Ya karena kita kembali lagi tentang berbicara kita seneng kopi tapi kita juga bisnis kan. Ah. Ya nggak elok lah kalau Robusta harus kita hargai sama dengan V60 karena kita belanja bahannya pun juga sementara ini Oke. Robusta lebih murah. Oke. Ini fakta. Semisal Om Black dapetin fan Robusta sing hargane apa ya, mahal lah ya di kalangan Robusta, Iya. berani untuk menjual angka yang tipis Sama. ambil Arabica? Oh berani sekali. Kita tetap kan akan mengedukasi dari awal bahwa ini tidak hanya sekedar Robusta yang biasa. Oke. Tapi ini prosesnya lebih, treatmentnya lebih bagus. Oke, jadi kesempatan itu masih banyak Om ya. Masih sangat. Dan fenomena sekarang kayak Robusta di V60 oh, ya. Itu juga bukan hal yang salah karena ono peminatnya ya kan. Ada, Ya, banyak. Kan solusi ketika misalkan wong biasa, aku pengen kopi hitam tanpa ampas. Masih. Ya paling sing paling gampang kan ya di filter. Kita ikuti Aeropress. Iya. Kalau mungkin wong kenal di V60 ya mungkin di V60 aja. Kan simpel kan. Beb, kalau misalnya aku tanya nang kamu gini, Beb. Ketika kamu dapat bahan Robusta, kalau kamu ya aku tanyanya tentang kamu nge-treat Robusta ini buat jadi minuman yang aneh-aneh nggak sih? Maksudnya yang diminati nggak sih? Kayak kamu bikin es kopi susu lah, buat campur gini, campur rata-rata dasarnya pasti pakai Robusta ya kan? Nah, ketika strategimu buat upselling dari Robusta yang biasa cuman Vietnam drip, tubruk susu di upselling kayak ngono, ada perubahan dari customer Arabica nggak? Pertanyaannya gitu. Jadi ketika kamu udah upselling, udah inovasi di produk supaya Robusta ini di apa ya, maksudnya dapat margin lebih bagus, mau kasih es kopi susu lah misalnya, terus mau apa harganya misalnya katakanlah itu. Terus peminum Arabica kamu ini apa, Bib? nah, lek dek pojok sendiri ya Mas. Goyang. Ada ini sih, ada apa ya karang yo. Tipe-tipe ning ngono lho, Mas. Nah, biasanya sing tak sasar untuk Robusta iki iku arek sing pengen mimik kopi, sing pengen minum kopi. Ya. Tapi iku sih awal-awal ngono dadi Robusta iki tak buat menu sing sekirane iso diterima sih. Kaya mamane tak filter, sret, mau tak es. Utawa di Japani sih. Iya. Iku sing paling anu sih. Robusta, versi banyak Japani sih. Iku kayak arek-arek sing anu iku sik sewenang senenge. Soalnya kan ono ya kopi ternyata sing ngene. Lho aku biasanya mimik Robusta sik pahit iki kok iso dadi ngene sih wae. Nah, iku Inovasimu saya gitu ya. Sik bisa Nah, dimasuki. aku tanya lagi, Beb. Ketika kan rata-rata di tempatmu pendekar-pendekar Arabica ini banyak nih yang datang di tempatmu ya kan. Ketika kon upselling itu berapa persen mereka Komentar. pindah? Butuh komentar. Aku bilang pindah akhirnya dengan aku tuh awalnya dari V60, halo V60 Bali lah segala macam. Terus ketika kon kenal no Arabica Robusta dengan kolamu, akhirnya mereka pindah nang Robusta ada nggak? Ada. Oh, berarti itu peluang ya kan. Maksudnya masih ada peluang. Nah, buat TP nih, P. Ketika kon delok kita tim Robusta ya. Kita tim Robusta. Kira-kira kelemahan dari Robusta apa? Kalau kelemahan sih kayaknya gak ada kelemahan ya, soalnya dari awal wis semua orang ini wis terbiasa menikmati Robusta. Ngombe iku wis cocok ngono lho. Di apakno di kayak STB, kayak es kopi susu. Cocok aja. Iya, jujur es kopi susu mah suka sing Pakai Robusta. Enak ya, ngeblend aja. Jadi
koyo nggak ada kelemahan sih. Yang susah malah ya apa ya? Gawe uang iku ya apa carane cek iso terbiasa dengan Arabica. Iku cuk susah cuk. Ana cilek. Oke. Jadi mungkin aku bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya strategi edukasi, kolaborasi, menu ya kan, dari menu terus dari pemahaman si roastery juga untuk mengedukasi harga, terus upselling dari customer yang berubah-berubah, ada yang minta robusta di ini gini gitu itu sebenarnya masih ada peluang robusta. Oleh karena itu sebenarnya kita mau ngangkat nih event, sebenarnya obrolan kita tadi adalah narasi untuk kita lebih mengenalkan lebih dekat bahwa robusta itu sebenarnya ada keunikan masing-masing, ya kan? Gimana cara kita menilai robusta, strategi apa yang dijalankan nanti, gitu kan ya. Nah, jadi aku pengen teman-teman di sini dapatin manfaat bahwa sebenarnya robusta itu penting loh, ya kan? Meskipun banyak orang yang menganaktirikan atau ibu tiri yang mengibu tirikan. Jadi, nah nanti kita belajar buat gimana strategi itu supaya robusta lebih terhormat aja. Mungkin sedikit intermezzo tadi, perkenalan dari strategi teman-teman di sini lengkap. Ada barista, ada roaster, ada desainer, ada petani juga, pendampingan petani juga, pendekar juga ada. Nah, nanti mungkin kita next akan sharing-sharing lagi berbagai macam isu sih ya Mas. Kalau kita sih lebih ke isu aja ya kan. Gimik kayak gini loh. Apa gimik orang? Wow. Gimik-gimik aja. Nanti kita lihat dari sudut pandang macam-macam ya kan. Mungkin sampai situ dulu, sampai bertemu di eventnya. Robusta terhormatlah. Hail Robusta, ngono istilahnya. Hail Robusta. Ya paling enggak kita tiap Jumat pagi lah bisa sharing-sharing ini. Oke. Ya, dijadwal lah. Jumat siang boleh, jam 11, jam 12. Jangan lah. Jangan. Kamu nggak bangun ya? Karena subuhan dong. Oke sih, menarik sih. Oke, mungkin sekian dari saya. Mas Tesu.